Iya. Betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rian SSTP MSI selaku penguji pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Sigit Toto Budi Wasito MP selaku coach dari kelompok 2. Yang saya hormati Bapak Samsuar AMD Anakes SKM selaku mentor dari Bapak Dedi Mizwar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini masih diberikan kesehatan sehingga dapat hadir pada ujian rancangan aktualisasi kelompok 2 angkatan 22 Kabupaten Donggala. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Sigit untuk melaksanakan ujiannya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk semuanya. Baik, kita akan mulai untuk yang sesi pertama, ujian rancangan aktualisasi dari Dedi Mizwar. Saya sampaikan dulu nanti urutannya. Yang pertama, peserta presentasikan apa yang jadi rencana kegiatannya. Waktunya paling lama 10 menit, syukur bisa 5 menit. Kemudian setelah peserta presentasi, saya mohon tanggapan dari Pak Samsuar sebagai mentor, karena yang tahu persis permasalahan di lapangan adalah mentornya, sehingga mentor diundang hadir. Ya. Terima kasih kebersamaannya dan kesediaannya untuk menunggu beberapa saat tadi, Pak Samsuar. Baru nanti yang ketiga ke penguji. Baik, untuk menyingkat waktu, silakan Dedi presentasikan dulu apa yang menjadi rancangan kegiatannya. Baik, Bapak. Terima kasih. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak penguji, coach, mentor, serta host. Terima kasih banyak Bapak telah berkenan hadir pada ujian rancangan aktualisasi pada pagi ini. Pada pagi ini saya mengangkat judul yakni peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap penyakit HIV/AIDS dengan pemberian edukasi kesehatan tentang HIV/AIDS di wilayah kerja UPTD Puskesmas Lalundu. Selama beberapa pekan mengabdikan diri di Puskesmas Lalundu, saya mendapatkan 5 isu yang ada di sana. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyakit HIV/AIDS di wilayah kerja Puskesmas Lalundu. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan. Yang keempat, resiko jatuh pada pasien di ruang perawatan. Dan yang kelima, yakni kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya penggunaan jaminan kesehatan. Kelima isu ini saya lakukan penapisan isu menggunakan teknik analisis APKL sehingga dihasilkan 3 isu yang ditapis. Kemudian untuk menentukan prioritas masalahnya, saya menggunakan analisis USG sehingga isu yang saya angkat yakni kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyakit HIV/AIDS di wilayah kerja Puskesmas Lalundu. Nah, jika isu ini tidak teratasi, maka penyebaran HIV/AIDS akan semakin meningkat, serta menurunnya produktivitas masyarakat jika terjadi infeksi oportunistik yang diakibatkan oleh penurunan kekebalan tubuh. Adapun tujuan dan manfaat dari rancangan aktualisasi ini yang pertama, tujuannya menerapkan nilai-nilai dasar PNS guna membentuk karakter PNS yang profesional dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan, persepsi, menurunkan stigma, dan meningkatkan perilaku pencegahan HIV/AIDS di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penularan penyakit HIV/AIDS. Adapun manfaat yang diharapkan, yang pertama bagi instansi yakni meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta mutu pelayanan kesehatan. Bagi peserta diharapkan dapat mengaplikasikan nilai-nilai dasar PNS pada setiap kegiatan pelayanan. Yang ketiga, bagi pemerintah daerah, kami berharap dapat mengemban tugas
untuk mengembangkan daerah yang lebih baik khususnya dalam bidang kesehatan, kemudian bagi masyarakat dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ke arah yang lebih baik. Kemudian saya melakukan teknik analisis penyebab masalah menggunakan teknik analisis Fishbone dengan menggunakan 4 indikator. Yaitu yang pertama, men atau tenaga atau SDM yang ada di puskesmas ternyata ditemukan bahwa belum pernah dilakukan penyuluhan HIV/AIDS oleh petugas. Kemudian indikator yang kedua yaitu metode cara penyuluhan yang kurang efektif. Kemudian yang ketiga, materials, yaitu media penyuluhan yang terbatas. Kemudian mesin atau teknologi. Ternyata didapatkan bahwa belum memanfaatkan sosial media untuk sosialisasi. Nah, kemudian saya merancang pemecahan masalah di mana pemecahan masalah ini nantinya akan saya tuangkan dalam kegiatan saya nantinya dalam kegiatan habituasi atau aktualisasi nantinya. Nah, adapun kegiatan saya yang insya Allah akan saya laksanakan selama 1 bulan. Yang pertama, kegiatan pertama yaitu membuat media penyuluhan, poster dan elektronik poster, di mana kedudukan dan peran PNS yang terkandung di dalamnya yaitu pelayanan publik dan manajemen ASN. Dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengonsultasikan kepada mentor mengenai pemilihan media penyuluhan berupa poster dan elektronik poster. Yang kedua, mendesain poster dan e-poster yang akan dibuat. Yang ketiga, melaporkan hasil desain poster dan e-poster. Kemudian saya mencetak poster yang telah disetujui. Kemudian menempelkan poster di puskesmas dan beberapa tempat publik, kemudian mengunggah e-poster pada grup publik info seputar Lalundu pada media sosial Facebook. Salah satu nilai-nilai dasar PNS yang terkandung di dalamnya yaitu komitmen mutu, inovatif. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu membuat media penyuluhan berupa leaflet, di mana kedudukan dan peran PNS di dalamnya yaitu manajemen ASN. Dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mencari referensi atau materi penyuluhan, kemudian mendesain leaflet penyuluhan, serta mengonsultasikan materi dan desain leaflet penyuluhan kepada mentor, dan kemudian saya mencetak leaflet yang telah didesain dengan nilai dasar PNS yang terkandung yaitu akuntabilitas, tanggung jawab. Kemudian kegiatan saya yang ketiga yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Posyandu, wilayah kerja Puskesmas Lalundu. Kedudukan dan peran PNS yang terkandung di dalamnya yaitu pelayanan publik dan manajemen ASN. Kemudian kegiatan atau tahap kegiatannya yang pertama, saya mengusulkan kegiatan kepada mentor, kemudian pemilihan tempat dan waktu penyuluhan yang tepat, kemudian saya melakukan koordinasi dengan petugas promosi kesehatan, setelahnya saya melakukan permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan. Kemudian saya membuat satuan acara penyuluhan, serta menyiapkan kelengkapan penyuluhan dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat di Posyandu wilayah kerja Puskesmas Lalundu, dan yang terakhir melakukan evaluasi di mana nilai dasar PNS yang terkandung di dalamnya diantaranya etika publik dan nasionalisme. Kemudian kegiatan saya yang terakhir yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat populasi kunci transpuan atau waria LSL dan juga PSA, PSK, di mana kedudukan dan peran PNS di dalamnya yaitu pelayanan publik dan manajemen ASN. Untuk tahapan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengusulkan kegiatan kepada mentor. Yang kedua, penentuan populasi kunci dan waktu penyuluhan yang tepat. Kemudian yang ketiga, melakukan koordinasi dengan petugas Promkes. Yang keempat, permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, membuat satuan acara penyuluhan. Yang keenam, menyiapkan kelengkapan penyuluhan. Yang ketujuh, melakukan penyuluhan kepada masyarakat populasi kunci, serta melakukan evaluasi, di mana nilai dasar PNS yang terkandung di dalamnya yaitu etika publik dan nasionalisme. Kemudian adapun rencana jadwal aktualisasi saya, di mana pada kegiatan yang pertama membuat media penyuluhan poster dan e-poster, insya Allah saya akan lakukan di minggu keempat bulan Juni, minggu pertama dan di minggu kedua bulan Juli. Kemudian membuat media penyuluhan leaflet, insya Allah akan saya laksanakan pada minggu keempat Juni, serta minggu pertama Juli, kemudian memberikan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Lalundu atau di Posyandu, saya akan laksanakan pada minggu pertama dan minggu kedua Juli, kemudian memberikan penyuluhan kepada masyarakat populasi kunci, insya Allah saya akan laksanakan pada minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Juli. Sekian Bapak, terima kasih. Ya.
Baik, terima kasih Dedi atas presentasinya. Untuk selanjutnya, kami mohon tanggapan dari mentornya kepada Pak Samsuar. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Berdasarkan dari hasil pemaparan tadi Saudara Dedi, kami selaku mentor sangat menyetujui dengan usulan-usulan kegiatan tersebut, dan adapun nanti di kendala-kendala di lapangan akan kami bantu juga Pak. Mungkin itu aja sementara. Oke, terima kasih banyak atas bantuannya Pak Samsur. Baik, untuk selanjutnya kami silakan pada Pak Kabid, Pak Rian sebagai penguji. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Coach, Pak Sigit, yang kami hormati Pak Mentor. Selamat datang Pak Mentor. Terima kasih banyak sudah hadir di seminar rancangan aktualisasi. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini, dan seminar ini tidak bisa kita laksanakan tanpa pendampingan dari Pak Mentor. Kenapa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Coach tadi, Pak Sigit, bahwa mentorlah yang paling tahu kondisi di lapangan, dan mentor yang paling tahu permasalahan apa yang harus diselesaikan di lapangan. Kemudian mentor juga yang menyaksikan sendiri pelaksanaan aktualisasi ini. Oleh karena itu, harapan kami mentor yang akan memberikan masukan, bimbingan, saran ke Pak Dedi Mizwar. Baik, yang kami banggakan Pak Dedi Mizwar, apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah Pak, baik. Luar biasa, Pak Dedi Mizwar ini bukan hanya namanya yang artis, suaranya artis juga. Pak Dedi MC atau penyiar radio, Pak Dedi? Iya, kebetulan saya freelance MC juga Pak. Oh ya, oke. Jadi kelihatan maksudnya bicaranya terstruktur, suaranya bagus, dan memang intonasi penekanan-penekanannya keren sekali. Sebagaimana laporan yang Pak Dedi susun juga ini keren sekali, bagus sekali, sangat lengkap. Cuma memang ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi. Saya baru tahu ternyata Pak Coach, homo itu ternyata sudah ada ininya ya, istilah bahasa Indonesianya. Tidak lagi homo ya. Jadi SL ya. Lelaki, seks lelaki Pak. Lelaki, seks lelaki. Iya. Itu memang dari Kementerian Kesehatan memang kasih istilah seperti itu. Iya Pak, dari Kementerian Kesehatan langsung. Luar biasa negara ini. Dia sangat memanjakan dengan hal-hal. Tapi yang menarik dari laporan Pak Dedi ini adalah latar belakangnya yang begitu lengkap dengan data. Kenapa saya tahu itu ada istilah LSL, saya membacanya dari latar belakang. Dan memang mohon maaf, PSK ada ya terdata di ini. Ada Pak, untuk sementara ada 2 orang di sana. Ada 2 orang PSK. Pria kesana kemari. Baik, Pak Dedi. Iya Pak. Sebelum kita masuk ke tabel, ini saya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Dedi. Yang pertama, mengenai judul peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap penyakit HIV/AIDS melalui pemberian edukasi kesehatan tentang HIV di wilayah kerja UPT Puskesmas Salalundu. Kita memang mau sisir semua satu Puskesmas Salalundu ini atau untuk daerah-daerah tertentu. Daerah-daerah tertentu yang kami maksud mungkin kita fokuskan ke desa A, B, C seperti itu, tidak? Atau memang kita mau sisir semuanya? Satu Lalundu kita mau sikat habis dalam waktu 1 bulan ini? Tidak semua Pak, saya hanya mungkin mengambil daerah-daerah yang penduduknya banyak. Jadi nanti saya akan melakukan penyuluhan di posyandu-posyandu yang wilayah yang penduduknya banyak berdasarkan data yang ada. Penduduk banyak itu di seputaran mana itu Pak Dedi? Adanya di Desa Minti Makmur Bapak. Oke, baik. Kalau seperti itu adanya, nanti disampaikan juga di latar belakang atau pada saat penyampaian di tabel supaya ada batasan, lebih terukur, dan supaya gampang kita melihat progresnya. Oh iya,
untuk ke depan kita lanjutkan lagi ke desa yang lain. Tapi memang untuk waktu 1 bulan ini kita maksimalkan di daerah tertentu. Seperti itu. Buat batasan biar terukur. Baik, Pak. Oke, berikut Pak. Pak, ini di dalam laporan ini saya mengapresiasi sudah melakukan analisis memakai alat mulai dari APKL, alat analisis, kemudian USG sampai dengan Fishbone, itu keren sekali. Kemudian mungkin ditambahkan di bagian terakhir juga dinarasikan yaitu keterkaitan antara isu yang diambil yang sudah hasil analisis dengan pembelajaran kita di agenda 3, baik itu WOG-nya, pelayanan publik atau manajemen ASN. Salah satunya boleh atau ketiga-tiganya berkaitan. Silakan dinarasikan saja secara singkat. Berikut di tabelnya ini saya kira sangat sistematis, bagus sekali. Yang menarik itu di kegiatan keempat. Kegiatan keempat itu memberikan penyuluhan kepada masyarakat populasi kunci. Ada Transpuan, ada Waria, ada LSL, PSK. Ini secara teknis saya wacananya bagaimana? Maksudnya skenario-nya nanti di lapangan kan pasti sudah terpikirkan oleh Pak Dedi. Ini seperti bagaimana nanti untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat ini? Jadi saya tidak mengumpulkan mereka, Bapak. Jadi saya akan melakukan penyuluhan secara door to door. Bapak yang datangi mereka ya? Benar, Pak. Iya, saya pikirkan ini mereka tadi diundang ke satu tempat. Saya bilang, mau enggak ini orang-orang diundang ke satu tempat? Jadi Bapak yang turun lapangan, Bapak yang samperin satu-satu. Iya, benar, Pak. Oke, baik. Saya kira itu keren. Saya baru memasukkan jangan dikumpulkan orang. Maksudnya datangi mereka. Nanti kalau dikumpulkan mereka enggak datang nantinya. Oke, Pak Dedi, saya akan sampel 1 buah nilai di kegiatan keempat, di tahapan kedua, penentuan populasi kunci. Di situ ada pengamalan sila keempat dalam konteks nasionalisme. Sekarang pertanyaannya, kenapa mengambil nilai nasionalisme dalam penentuan populasi kunci? Jadi Bapak, saya melakukan berembuk, urun dan rembuk, dan melakukan konsultasi kepada Pak Mentor karena hal ini adalah hal yang sensitif di masyarakat. Sehingga saya mengangkat pengamalan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi segala sesuatunya saya lakukan dengan konsultasi dan musyawarah. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Dedi. Pak Dedi, nanti dalam pembuktian, jangan sampai kita mengaktualisasikan nilai ini dengan melanggar nilai. Walaupun yang kita jadikan objek ini adalah orang-orang seperti waria, orang-orang homo, atau itu PSK. Nanti kalau seandainya membuat dokumentasi, mukanya di blur. Seperti itu. Artinya kita betul mengaktualisasikan nilai, jangan sampai melanggar nilai. Kemudian juga jangan sampai kita keasikan membuktikan kegiatan sampai kita lupa membuktikan bahwa pada saat kapan nilai itu muncul. Jadi Pak Dedi nanti harus menceritakan selain membuktikan kegiatan sudah selesai dilaksanakan, Pak Dedi juga harus bisa menyampaikan bahwa nilai-nilai yang ditulis ini sudah diaktualisasikan. Seperti itu. Oke, manage waktu dengan baik. Waktu kita tidak banyak, hanya 1 bulan. Jaga kesehatan, tetap berkonsultasi dengan coach dan mentor. Selanjutnya kami harapkan Pak Mentor mohon bantuannya, bimbingannya, kemudian memberikan kewenangan, memberikan fasilitas, memfasilitasi Pak Dedi dalam pelaksanaan aktualisasinya. Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Baik. Kami kembalikan ke Pak Coach. Baik, terima kasih Pak Kapit, Pak Rian atas masukan-masukannya. Pak Dedi dicatat tadi. Jadi ada permintaan untuk membatasi lokalisasinya, bukan itu ya, membatasi lokasinya. Jadi lokalisasinya Pak, kita bisa diajak barangkali. Ada aja, masukkan ke tujuan ya. Nanti tujuan itu di masyarakat di desa mana sekarang di situ. Tujuan yang kedua atau yang ketiga situ. Nah, diberi batasan situ ya nanti. Oke. Untuk saran-saran saya selengkapnya nanti silakan buka di Kolabjar. Saya sudah isi di Kolabjar untuk saran-saran saya nanti Pak.
Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh penguji, dalam pelaksanaan ini yang penting itu tadi, melaksanakan nilai, jangan bangga nilai, kemudian bukti kumpulkan. Dan saya mohon Pak Samsuar nanti membantu pelaksanaannya nanti di lapangan, karena kembali ke wilayah kerjanya Bapak yang lebih tahu, saya mohon bantuannya nanti, supaya di laporan akhir nanti bukan hanya jadi, tetapi jadi dengan sangat bagus. Sebagaimana juga presentasi hari ini. Baik, terima kasih untuk sesinya Pak Didi. Selamat untuk Pak Didi. Kita tutup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsuar, berarti kita tinggal di sini saja karena berikutnya masih mentornya sama ini. Ya. Oke, silakan Dedi bisa breakout untuk yang masuk yang berikutnya.